Nyeri haid atau yang dalam bahasa medisnya disebut dysmenorrhea adalah kondisi nyeri perut bawah sesaat sebelum atau ketika perempuan sedang dalam masa menstruasi. Hampir semua perempuan pasti pernah merasakan gejala nyeri haid ini, walaupun tingkat nyeri dari setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang nyerinya sangat hebat sampai tidak bisa melakukan apapun saat kejadian, ada juga yang bilang nyeri cuma sedikit dan tidak sampai mengganggu aktivitas. Sebenarnya, nyeri kram yang dirasakan itu terjadi karena proses normal dalam rahim, di mana otot-otot rahim akan berkontraksi untuk meluruhkan dinding rahim karena tidak terjadi kehamilan. Pada proses otot rahim kontraksi, komponen yang juga merupakan pencetus reaksi radang, yaitu prostaglandin, merupakan fasilitator utamanya. Semakin tinggi kadar prostaglandin dalam tubuh, maka semakin berat pula nyeri yang akan dirasakan. Sebagian besar perempuan mengeluhkan nyeri yang dirasakan ini sangat mengganggu mereka dalam kesehariannya. Nah, karena itulah pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 cara paling ampuh untuk hilangkan nyeri haid tanpa obat. Tonton terus videonya sampai habis. Cara yang pertama adalah kompres hangat. Berdasarkan studi pada tahun 2018, terapi kompres hangat yang benar pada saat nyeri mens akan memiliki efek yang sama baiknya dengan konsumsi obat-obatan medis, bahkan mungkin dengan efek samping yang lebih sedikit. Ketika sesuatu yang hangat diletakkan pada bagian tubuh, maka pembuluh darah sekitar bagian tersebut akan melebar. Hal ini kemudian meningkatkan peredaran darah ke area yang sakit dan mengurangi peradangan. Lalu proses ini juga akan membuat asam laktat serta komponen jahat lain lebih cepat dibuang dari otot kita yang sedang kelelahan atau kaku. Sehingga otot-otot yang tadinya kaku menjadi lebih rileks dan nyeri haid bisa berkurang. Cara terbaik untuk menghangatkan bagian perut yang sakit adalah dengan menggunakan menstrual patch yang sekarang bisa ditemukan di apotik atau minimarket dekat rumah Anda. Atau bisa juga menggunakan botol yang diisi cairan hangat, handuk yang dicelupkan ke air hangat, atau menggunakan benda-benda hangat lainnya. Kompres hangat ini dilakukan kurang lebih selama 15-20 menit. Setelah waktu itu, lakukan evaluasi terhadap nyeri yang dirasakan. Sebagian besar rasa nyeri pasti berkurang. Kalau belum berkurang, kompres kembali jika dirasa perlu. Cara kedua yang bisa dilakukan adalah olahraga saat nyeri. Buat sebagian orang yang sedang merasakan nyeri, untuk bergerak pun rasanya tidak nyaman, apalagi disuruh olahraga. Tapi nih teman-teman, penelitian terhadap 14.000 perempuan menunjukkan kalau 78% dari mereka mengatakan olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang bisa mengurangi nyeri haid lumayan signifikan. Secara biologis, ketika kita berolahraga, maka tubuh akan memproduksi komponen kimia yang disebut beta-endorfin, yang mana endorfin ini bisa mengurangi nyeri dengan memblokir sel-sel saraf yang menerima rangsangan nyeri. Selain itu, olahraga juga bisa membantu tubuh untuk membakar komponen prostaglandin yang merupakan penyebab utama dari munculnya rasa nyeri otot saat rahim sedang bekerja. Untuk jenis olahraga yang terbaik yang bisa dilakukan sebenarnya bebas, tapi yang penting kategorinya termasuk ke dalam kategori olahraga dengan moderate intensity, yaitu olahraga yang bikin nafas lebih cepat, tapi tidak sampai ngos-ngosan, alias kita masih bisa sanggup ngobrol dengan normal. Contohnya adalah yoga, bersepeda ringan, berenang, dan jalan cepat. Kemudian, cara ketiga yang bisa dilakukan adalah pemijatan dengan minyak esensial. Minyak esensial atau yang juga sering disebut minyak atsiri adalah minyak yang berasal dari ekstrak bagian tumbuhan seperti kelopak bunga, daun, kulit kayu, biji, hingga akar. Beberapa jenisnya yang paling populer di Indonesia adalah minyak kayu putih, minyak lavender, minyak pohon teh, dan lain-lain. Nah, ternyata sesuai dengan yang sudah dilakukan banyak orang sejak dulu, pemijatan area perut yang sakit saat menstruasi dengan menggunakan minyak esensial ini dapat mengurangi nyeri yang dirasakan. Sebelum melakukan pemijatan, sebaiknya rilekskan badan dalam posisi tidur atau duduk tenang. Tambahkan sedikit minyak esensial ke ujung jari, kemudian pemijatan dimulai secara perlahan dengan menekan bagian perut secara ringan.
Lalu buatlah gerakan memutar berlawanan arah jarum jam dan dimulai dari tengah keluar sampai batasnya pada tulang rusuk. Kemudian ulangi pemijatan ke arah dalam sampai kembali menyentuh pusat perut bawah tempat dimulainya gerakan tadi. Variasikan tekanan dari ringan ke kuat sesuai dengan kenyamanan dan lebih fokuslah pada area yang dirasa lebih kaku daripada area sekitar lainnya. Teknik pemijatan ini akan membuat darah ke area sakit lebih lancar, mengurangi kram otot, dan mengurangi nyeri yang dirasakan. Selain itu, aroma harum dari minyak esensial juga bisa menjadi aroma terapi yang sudah terbukti punya efek baik untuk mengurangi reaksi nyeri pada tubuh. Cara keempat yang bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri adalah konsumsi herbal dan perbaiki diet. Beberapa obat herbal yang suka dikonsumsi dan direkomendasikan oleh orang tua kita ternyata memang punya efek positif untuk mengurangi nyeri head. Di antaranya adalah jahe, kayu manis, kunyit, dan teh hijau. Semua obat herbal tersebut telah terbukti punya efek anti peradangan dan antispasmodik atau kram otot, serta komponen tertentu yang ada di dalamnya bisa mengurangi jumlah prostaglandin, sehingga konsumsi herbal ini baik dijadikan minuman ataupun secara langsung bisa membantu mengurangi nyeri yang dirasakan. Selain obat herbal, ada pula makanan sehat tertentu yang secara spesifik juga bisa membantu mengurangi nyeri head yang dirasakan, di antaranya buah pepaya yang punya banyak vitamin, kacang walnut, kacang almond, nasi merah, ikan tuna, dan sayuran hijau yang tinggi kandungan kalsiumnya. Secara umum, banyak makanan yang tinggi serat, buah-buahan, serta sayur-sayuran bisa mengurangi nyeri head pada perempuan. Jadi, kalau sedang nyeri, utamakan konsumsi makanan-makanan sehat tersebut. Tapi ada juga beberapa makanan yang harus dihindari, terutama makanan yang menyebabkan kembung dan retensi air. Contohnya, makanan yang tinggi kafein seperti kopi dan juga teh, makanan tinggi lemak, makanan yang asin-asin, serta makanan cepat saji. Tips kelima yang bisa redakan nyeri head adalah terapi acupressure, yoga, dan meditasi. Mungkin banyak yang tidak familiar dengan terapi acupressure. Pada prinsipnya, terapi ini mirip dengan akupuntur. Bedanya, akupuntur harus dilakukan oleh profesional dan menggunakan jarum, sedangkan acupressure bisa dilakukan sendiri di rumah dengan menggunakan tangan. Acupressure bisa mengurangi nyeri dengan melepas hormon endorfin dan meningkatkan peredaran darah ke area rahim. Penelitian menunjukkan kalau acupressure bisa mengurangi keparahan nyeri dan frekuensi terjadinya nyeri. Dalam ilmu acupressure, ada titik-titik tertentu untuk mengurangi nyeri di bagian tubuh spesifik. Dan untuk nyeri head, titik yang ditekan adalah limpa 6 atau spleen 6. Mungkin supaya lebih mudah kita bisa lihat gambar berikut. Cara melakukannya adalah dengan menekan dan menggosok pada titik tersebut selama kurang lebih 5 menitan. Kemudian, yoga sekaligus meditasi juga dinilai bisa mengurangi nyeri head yang dirasakan. Ada beberapa teknik meditasi yang sering dipakai, di antaranya dengan guided imagery yang memanfaatkan imajinasi kita dan teknik deep breathing atau pernapasan dalam. Biasanya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal, gerakan peregangan yoga lebih baik digabungkan dengan teknik pernapasan meditasi, sehingga diharapkan pengurangan nyeri akan signifikan. Nah teman-teman, itulah 5 tips ampuh mengatasi nyeri head di rumah tanpa obat yang dapat kalian lakukan saat mengalami kram perut ketika menstruasi. Apabila semua cara sudah dicoba dan tidak ada perubahan, maka langkah tepat selanjutnya adalah konsultasikan diri ke dokter untuk diberikan obat anti nyeri yang sesuai. Segitu aja dulu video kali ini, semoga dapat sama-sama menambah wawasan kita semua. Jangan lupa di-share kalau kalian mendapatkan sesuatu dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis, sampai jumpa di video berikutnya.